Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli, 100% alami, tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Aset ya. Gimana sore hari ini Detikers di puasa hari ke-17? Gak berasa ya, Zaya? Itu basa-basi gak sih? Gak berasa? Berasa banget. Gila. Gak berasa tuh untuk yang udah biasa. Yang masih kayaknya kalau hari ke-17 masih boleh gak sih bilang aku masih beradaptasi. Jadi kemarin ada temen gua yang ngomong kayak gini. Waduh, lama banget puasa masih pertengahan bulan. Terus gue bilang gini, lu bilang lama banget. Yang ada orang-orang tuh kalau mau makin habis bulan Ramadannya makin sedih karena ninggalin bulan Ramadan. Ya. Kenapa lo malah misu-misu? Lu aja gak puasa katanya gitu. Ya. Ini kan bulan penuh berkah. Betul. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu insya Allah diberikan berkah, berpahala juga, asal baik. Amin, amin. Semoga semua gitu. Ibadah-ibadahnya diterima ya. Amin, dan oke, udahan dari dunia ini. Jangan dong. Selama bulan Ramadan maksudnya. Betul. Kan kita bakal ninggalin juga ini. Kayak itu katanya dalam bentuk solidaritas yang cukup tinggi hari ini berpuasa loh. Bener. Masya Allah. Wah, kenceng. Dan di momen ini gue mau respect banget sama orang-orang yang di Indonesia khususnya ya, yang masih setia untuk berpuasa di tengah cuaca yang sangat panas ini, banyaknya aktivitas, agenda, kerja dari kantor juga, tapi masih bisa tetap berpuasa dan profesional gitu. Gue kayak respect banget bro. Ya, betul. Dan walaupun sebenarnya juga kayak sekarang tuh bertoleransi tuh kayak ya udah jadi suatu hal ya. Oh, toleransinya harus gini sih. Ya kan karena kan kita harus dengan senang dan ikhlas melakukan toleransi dong. Gitu. Betul. Ya kan. Dimana sebenarnya juga kadang aku suka ngerasa sama teman-temanku yang nggak puasa ya gitu. Kayak ya udah nggak apa-apa kalau mau makan, mau minum di depan kita tuh sebenarnya udah nggak apa-apa banget gitu. Karena kita juga memang itu adalah bagian dari ibadah kita. Bagian dari ibadah gitu. Dan sebenarnya juga nggak tertarik itu kok. Gitu. Iya sih. Nggak kayak selama kayak kalian. Kalau dulu masih kayak, kecil juga mungkin berasa ya. Nah mungkin zaman sekolah. Karena kan ada jam istirahat terus ngapain. Benar. Gitu, berarti dalam kata lain Eza mau bilang kalau ada orang dewasa yang masih tergiur sama yang kayak gitu-gitu. Berarti dia belum dewasa. Betul. Jadi ini ada. Ini walaupun sangat menggiurkan nih. Kudukan di depan kita nih. Ini tuh nggak pengen kayak di... gitu biasa aja gitu walaupun sebenarnya ya kayak ada yang apa ada cahaya-cahaya gitu dari langit pintu surga terbuka gitu. Betul. Ini memang menggiurkan banget karena
emang kusuka ini adalah cemilan yang harus selalu ada kalau kita lagi diem. Karena? Nonton lagi diem harus sambil, ya kan? Gue kira ini tebak-tebakan. Kayak tebak-tebakan ya nadanya. Karena diem, kenapa harus diem? Karena ada punchline-nya tuh biasanya. Karena diam-diam menghanyutkan. Itu dia. Ya. Tapi ini nggak menghanyutkan, Detikers, karena nyemil ini tuh menurut aku less guilty gitu. Atau guilty free lah sebenarnya, guilt free. Karena dia tuh mengandung serat juga dan dia juga terbuat dari potongan ubi asli gitu. Udah pasti juga renyah, bebas gluten dan pastinya ini nih kemasan yang ini tuh adalah 20% ekstra. Seru banget, jadi ada ekstranya ya. Nggak cuma ekstra kemasannya doang, isinya juga ekstra. Betul, hati-hati nanti bilang jos. Jadi beda. Maksudnya jos ekstra kan? Betul. Ya gitu, ya. jadi memang Kusuka nih nggak berhenti-berhenti ya ngadirin inovasi ya. Dari zaman kita masih sekolah dulu, berasa tua dah. Kusuka tuh emang selalu jadi andalan kalau mau jadi snack gitu. Betul. Mau dimakan pakai nasi, mau dimakan buat kudapan doang, Kusukanya doang. Selalu mie instan kuah pakai Kusuka. Wah iya banget lagi tuh. Terus yang barbecue, kalau sama yang ini aku belum pernah coba sih, karena ini rasa madu. Ya, Teza, ada tradisi di Sumatera sana. Oke. Kalau orang makan mie instan, biasanya memang harus pakai kerupuknya. Dan kerupuknya adalah kerupuk ubi. Kerupuk ubi yang pedas, tau kan? Oh iya. Kalau pakai Kusuka, since Kusuka juga bahan dasarnya adalah ubi. Iya. Gua jamin sih rasanya akan jadi jauh lebih enak sih. Setuju. Karena rasanya juga macam-macam juga anyway kan. Dan sekarang juga ubinya ubi talas ya. Iya betul. Barbeque-nya ubi talas. Betul ya, ubi madu. Kalau ini aku ubi madu. Nah yang ini ya. Jadi buat yang kekurangan serat bisa sambil makan Kusuka biar buang air besarnya lancar ya. Betul. Atau sebenarnya biar nongkrongnya juga lancar. Karena biasanya kalau ada ini sambil nongkrong tuh, wah. Oh iya, pencair suasana. Betul. Selain daripada bahasa gaulnya udah bisa artian ya. Betul, harus bahasa gaul itu ya. Jadi tetap sedia juga walaupun lagi bulan puasa ya, tetap sedia Kusukanya di rumah. Karena aku suka. Kamu suka. Terima kasih Kusuka. Yes, sampai ya. 2 tahun ke depan ya. Kita nantikan ya. Gebrakan-gebrakannya. Kalau aku menantikannya sampai minimal buka puasa aja. Aku keep buat sampai nanti. Soalnya hari ini aku juga hari ini juga aku kan puasa. Jadi aku akan berbuka dengan Kusuka. Oh iya. Tapi bertanya, kalau puasa tuh tapi tetap boleh minum air. Itu namanya intermittent fasting. Teza, ada yang namanya tuh step by step. Step by step. Baby. Nah, ini bagian dari si step by step itu. Gak apa-apa lah ya, kita coba dari yang puasa makan dulu, habis itu dia puasa minum, habis itu baru. Since puasa itu juga katanya kan adalah bagian dari ritual untuk menyegarkan kembali badan. Betul. Kan. Intoksikasi. Iya, intoxicated. Iya, intoxicating ininya bahasa Inggrisnya. Betul ya. Nah, kalau gue sih mungkin beradaptasinya adalah kalau nggak makan, ya dari kecil juga diajarin nggak makan, nggak minum. Nah, nggak emosi yang susah. Kalau makan mah aman aja, emosi yang susah. Nah. Tapi gue yakin semua kemarin yang diterima CPNS dan juga P3K udah nggak emosi lagi, Za. Karena sebenarnya akhirnya ada sedikit kabar burung, tapi sebenarnya harusnya nggak kabar burung lah ya. Kabar baik. Kabar baik, angin segar gitu. Tok. Nah, jadinya nggak usah takut-takut lagi harus balik lagi ke kantor lama. Itu lucu banget sih. Kita tuh terlalu bersemangat gak sih di sore hari ini? Kayak orang-orang percaya gak sih kita beneran puasa? Puasa gua mah. Ngerasa kayak seger banget. Apa sih rahasia para bintangnya? Wow, coba kita tanya Mami DP. Rahasia para bintang. Nah, jadi ini menurutku juga satu good news buat teman-teman yang kemarin sudah keterima CPNS-nya gitu ya. Biar nggak risau-risau lagi. Yeah. Karena ini udah pasti sih, most of them merelakan untuk nggak dapat THR tahun ini karena udah resign dari kantor sebelumnya. Gitu. Nah, udah dikabarkan, udah diputuskan gitu ya.
oleh Presiden Prabowo Subianto yang memberikan instruksi agar pengangkatan CASN atau calon aparatur sipil negara, baik PNS ataupun PPPK dilakukan percepatan jadwal. Nah, ditekankan juga nih oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahwa pemerintah akan berkomitmen penuh untuk memenuhi hak-hak para calon abdi negara ya. Jadi nanti akan dipercepat ya calon ASN itu untuk CPNS diselesaikan paling lambat ya. Paling lambat paling lambat bulan Juni 2025. Sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat Oktober tahun 2025. Jadi akan lebih duluan diangkat yang CASN ya. Betul. Bulan Juni jadi kelar puasa, terus Idul Fitri bulan Aprilnya itu siap-siap, terus Mei, Juni udah diangkat mereka. Betul. Nah, diharapkan juga nih penyelesaian pengangkatan ini ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian ataupun lembaga maupun pemerintah daerah dan instansi terkait gitu. Presiden Prabowo juga memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan tersebut biar dilakukan dapat sesuai dengan jadwal terbaru yang sudah ditetapkan. Nice, ya, gitu. Mudah-mudahan semuanya pada menerima ya dengan keputusan baru ini. Jadi nanti di bulan Juni udah mulai diangkat, Oktober juga untuk P3K yang tadinya Oktober tuh maunya tahun depan gitu. Dan juga selamat juga untuk para PNS Polri dan juga TNI. THR ya, THR-nya THR PNS. lovers. Aren't we all THR lovers? Termasuk PNS dan juga TNI Polri nih katanya mulai cair hari ini. Za. Makanya tadi temen gue tuh nanya, ya udah pada cek rekening belum? Ih, Kak kamu cek rekening berapa bulan sekali berkala? Setiap hari. Sama. Karena buat bayar-bayar, buat Betul. ngisi e-wallet misalnya, atau misalnya mau belanja apa gitu. Kan Chris dari ini juga, digital payment juga. Betul. Jadi tiap jajan dicek lagi gitu ya. Takutnya boncos gitu. Cuma kan. ya yang dicek itu adalah yang bank untuk memang belanja operasional sehari-hari. Jadi yang kalau yang investasi udahlah nanti pokoknya tiap bulan. Tahu-tahu 2 miliar. Biar tahu-tahu wah. Gak cukup duitnya buat dana darurat. Jangan dong. Kenapa harus cek rekening? Iya karena udah mulai cair katanya per hari ini Iza. Dari tanggal 17 Maret 2025 seluruh kelengkapan untuk pembayaran THR ASN pusat sudah selesai. Jadi untuk daerah ini ditetapkannya nanti lewat peraturan kepala daerah masing-masing gitu. Nah pemerintah sendiri tuh udah nyiapin 49,4 triliun buat membayar THR-nya para ASN ini tahun ini. Rinciannya mulai dari yang pusat juga TNI juga Polri itu ada 2 juta orang, anggarannya 17,7 triliun rupiah. Pensiunan 3,6 juta orang, anggarannya 12,4 triliun rupiah. Dan untuk ASN daerah 19,3 triliun rupiah. Mudah-mudahan ini semua bisa membawa daya beli masyarakat tuh bisa naik lagi. Jadi pada belanja memberikan pendapatan masing-masing, menyebarkan pertumbuhan ekonomi. Jadi nanti kita bisa dapetin hasilnya di akhir kuartal pertama ini. Betul. Bisa bagus tuh catatan ekonomi kita. Betul. Yuk yang belum pada beli kue lebaran, nastar, kastengel, sagu keju, putri salju, kacang. Dibeli. Brownies, Bika Ambon. Itu oleh-olehnya kayaknya. Itu oleh-oleh. Oleh-olehnya setelah pulang mudik kali ya. Bisa. Belum beli baju simmer, udah lewat. Apa sih trennya tahun ini? Tahun ini katanya lace. Lace tuh warna kayak apa? Lace itu adalah bukannya itu kayak kebaya. Bukan dong. Bukan ya? Aku tuh gak tahu bahasa Indonesia apa, tapi kalau misalnya sempat lihat kalau kayak dia tuh kayak bukan bordir ya. Kain ada transparannya, biasanya ada motifnya juga gitu. Kain motif lace. Biasanya ditumpuk tuh misalnya dalamnya. Lace tuh how do we pronounce it? LACE. Oh. Nah, gini. Ya kan kayak renda-renda atau
Gak tahu kayak apa sih bahasa Indonesia, apa sih Leis, tolong. Itu katanya. Aku juga bingung mendeskripsikan warnanya tuh kayak apa. Ya nantinya akan dibahas bersama di... Betul. Oh ini renda atau kain berenda yang memiliki bentuk jaring-jaring dan elastis. Jaring-jaring. Betul, dan memiliki motif yang variasi ya dari bunga-bunga. Itu brokat bukan tuh kata anak-anak. Ah benar juga, ya mungkin mirip ya. Mirip. Ini kayak baju KDP gitu. Oh itu juga lace. Karena ada renda-rendanya. Tuh. Renda. Mungkin ya lace itu brokat bukan mirip mungkin. By the way guys, kalian udah pada tahu belum ya, benar, kalau di bulan ini kan Maret tanggal 31 itu adalah akhir pendaftaran atau pelaporan SPT tahunan. Nah, jadi buat yang masih belum lapor SPT ini masih ada waktu sampai 14 hari lagi. 31. Ya, 14 hari lagi untuk bisa dilaporkan ke DJP online. Untuk pajak badan itu paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 30 April 2025. Jadi buat semuanya yang punya SPT ataupun yang belum punya tinggal diminta sama pemberi kerjanya masing-masing. Nanti bisa dilaporin karena kalau tidak lapor ada dendanya. Nah, lapor nih Pak, Bu. Karena wajib pajak yang tidak atau telat lapor SPT tahunan ini akan dikenakan sanksi administrasi atau denda yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, di mana dalam pasal 7 dijelaskan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1.000.000 untuk pajak badan gitu. Right. Jadi tahun ini itu masih pakai di DJP online ya, belum pakai sistem Cortex. Belum. Dicek lagi ya, gitu. Dan juga buat teman-teman yang udah siap-siap untuk mudik, ini udah disampaikan juga sama operator Badan Usaha Jalan Tolnya kalau Jasa Marga tuh memberlakukan diskon tarif tol selama 20 hari katanya. 8 hari. 8 hari 20% maksudnya. Nah itu adalah diskon tarif tolnya 20%. Betul. Ya kan, selama 8 hari ya untuk periode arus mudik dan balik hari raya 2025. Are you going anywhere? Keluar Jakarta nggak? Enggak kayaknya. Di sini aja. Ke Bogor, Gor. Belum tahu nanti ya, kita lihat nanti ya. Kamu kan dapat libur juga. Dapat. Iya kan? Piketnya juga cuma 1 hari sebenarnya, tapi we will see. Biasanya selalu gue memanfaatkan waktu lebaran ini menikmati Jakarta yang lebih hening sebenarnya. Iya, jadi betul. Ya bosan juga kalau mau keluar soalnya jadi sama aja kan, crowded juga. Dan kalau cuacanya masih kurang lebih kayak gini terus gitu ya, kayak jalan sore indah deh di Jakarta. Syahdu-syahdu gitu. Syahdu-syahdu gitu. Bahkan kemarin windy kecil. Menjelang jam berbuka tuh masih ada kayak semburat langit sore yang lembayung. Hah? Semburat lembayung sore. Langit di langit. Sore senja. Betul. Di combo. Jadi masih ada oren-orennya gitu Kak, gitu. Oh iya, tapi di garis gitu. Ya di arah kan? selatan biasanya tuh makin bagus langitnya. Iya, mungkin ya gitu. Jadi kayaknya pas yang mungkin nggak mudik gitu ya bisa menikmati langit kota Jakarta. Karena aku kayaknya udah lama banget nggak merasakan jalan kaki di dalam kota Jakarta. Masa sih? Yang jalan kaki jauh. Sering-sering deh. Panas ya. Kalau udah sore biasanya itu enak banget. Apalagi kalau ngeliatin mobil-mobil pada macet-macetan tuh kayak puas banget ngeliat mereka. Makanya lu jalan kaki aja atau pakai transportasi umum gitu. Tapi kebayang sih kalau kan mereka nih pada rumahnya di luar Jakarta semua kan. Betul, dan mungkin juga bareng sama keluarga juga jadi agak sulit gitu. Iya. Anyway, ini juga untuk detikers yang memang ya sayangnya harus tetap mudik nih gitu ya. Atau mungkin juga mengunjungi keluarganya via jalur darat ya. Nah ini potongan tarif tolnya akan berlaku buat kamu yang menggunakan perjalanan menerus
ya. Dan juga hanya berlaku jika pengguna jalan melakukan transaksi dengan saldo kartu uang elektronik yang mencukupi serta data asal dan golongan kendaraan yang terbaca gitu ya. Jadi ini akan ada potongan-potongan atau diskon tarif tolnya itu untuk jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga Group. Nah ini lewat nih gue nih. Integrasi Jalan Tol Jakarta Cikampek, Jalan Layang MBZ, Jalan Tol Palimanan Kanci, Jalan Tol Batang Semarang, dan Jalan Tol Semarang Seksi ABC. Ya. Oh, Iza ke Semarang? Enggak, ini kayaknya aku Jakarta Cikampek lewat, MBZ lewat gitu. Oh, tapi kalau di dia akan sampai ke Semarang. Soalnya tadi bilangnya sampai Semarang gitu. Enggak. Siapa tahu liburan keluarga Semarang. Tapi kita akan ke Semarang ya. Jalurnya aku nggak ngerti deh. Nanti ke Bromo itu lewat gak ya? Oh, tapi road trip? Iya, pakai bis. Oh iya, lewat tol sih pasti itu lewat tol. Kayak anak sekolah. Tapi seru banget road trip bareng sama keluarga pakai bus gitu kayak. Gitu. Inner child-nya ada tuh ketarik-tarik. Betul, ketarik-tarik. Yaudah kita break dulu Trikers, sekarang udah setengah jam juga nih kita agak haus. Takutnya buka puasa sekarang lagi. Jangan dong. Abis ini kita masih punya banyak amunisi lainnya yang seru-seru. Pokoknya tetap pantengin kita terus di Detik Sore, nggak cuma. Hore-hore. There you go. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli 100% alami tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli 100% alami tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli 100% alami tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik. Sebagai ibu, aku harus tahu semua. Hayo, makan apa itu? Jangan asal pilih snack buat anak-anak. Aku suka ubi. Terbuat dari ubi asli 100% alami tanpa bahan pengawet. Kalau aku suka ubi, ibu juga mau. Kriuknya asik, sehatnya logik.